Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Senin pagi hari ini tanggal 10 Juni 2024. Waktu begitu cepat. Tuhan sudah pelihara kita hari sampai pada hari Senin pagi ini. Anugerah Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu yang mungkin bekerja, sebelum bekerja, mari kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala kalanya. Sebab Dia berjanji, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Karena nanti kita baca firman Tuhan, setiap pagi kita baca perjanjian lama Bapak Ibu ya. Nanti kita membaca ulangan fase 10 ayat 12 sampai 22. Terus ikuti supaya kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan akan membawa kita kepada suatu kebenaran jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Ada satu sobatku yang sangat maha setia, Dia tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin. Tuhan berjanji, namanya Yesus, janji Tuhan. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b dan yang ayat yang ke-6, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Allah telah berfirman, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, kepadamu kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku Bapa, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan, namanya Yesus. Haleluya. Namanya itulah Yesus. Yesus itulah juru selamatku yang sangat ku cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah Bapak Ibu di dalam Ibrani 13 ayat yang 5b dan yang ke-6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dia Bapa Gembala kita yang sempurna baik. Ya, seringkali kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu sayang sama kita. Yesus selalu serta bersama kita. Yesus selalu berjanji, Dia sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Di ayat ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu saat mungkin ada masalah pergumulan berat, lagi sedang susah, ya lagi stres, pergumulan dalam hidup ini begitu banyak. Mungkin stres dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, apapun yang Bapak saat ini dalam pergumulan, serahkan sama Tuhan. Percayalah dan sabar. Kita harus sabar, ya. Jangan minta instan, selalu minta instan. Cara Tuhan, memang cara Tuhan sempurna. Ada yang ditolong instan, ada cara Tuhan sabar, ya. Terus kita minta sama Tuhan. Yang penting kita mari mau selalu cinta Tuhan. Itu mari. Jangan sampai Bapak Ibu tegar tengkuk, bersungut-sungut, atau Bapak Ibu beralih kepada kepercayaan lain. Jangan lari ke dukun, ke orang pinter, salah total. Itu marah nanti Tuhan itu. Karena tidak ada kekuatan lain, hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan. Dia berjanji asal kita mau setia. Lihat itu, air menjadi anggur. Biar mamanya Yesus berkata, ini sudah habis loh anggurnya, saatku belum tiba. Jadi belajar siapapun untuk kita belajar menanti waktunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu lagi punya pergumulan belum dijawab sama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, atau Tuhan marah, atau Tuhan kesal. Jangan sampai berpikir negatif, tapi belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan dengan sabar, sesuai dengan waktunya Tuhan. Seperti dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali, kita mau baca firman Tuhan. Ini perjanjian lama, karena kita pagi hari ini Bapak ya, setiap pagi baca perjanjian lama, nanti malam kita baca perjanjian baru. Terus pokoknya kita berurutan firman Tuhan pagi hari, firman Tuhan malam hari ini. Bapak bisa mendengarkan firman Tuhan dari berbagai hamba Tuhan. Tinggal kita buka di YouTube, ya hamba Tuhan yang luar biasa, banyak yang dipakai Tuhan, supaya kita lebih mengerti akan firman Tuhan. Dan nomor satu, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Didapati kita berkenan sama Tuhan, daripada kalau sudah sibuk-sibuk yang ngawur-ngawur. Tapi lebih bagus sibuk akan kebenaran Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Ulang pasal 10 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur, ya, karena seringkali Israel ini tidak taat, stubborn, keras kepala, saudara, ya, tidak mau taat, tidak bersyukur. Mari kita baca
Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan melalui hamba-Nya Musa selalu memperingatkan bangsa Israel supaya takut akan Tuhan. Taat, takut akan Tuhan itu taat. Ya, demikian Bapak Ibu sama, ini firman Tuhan bukan hanya Israel saja. Kalau sudah ditunjuk bangsa Israel berarti skupnya sempit dong. Tidak, tapi firman Tuhan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani. Supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan, melakukan, dan kita, kata firman Tuhan tadi, harus beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau setia datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati orang yang taat, itu diberkati Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3, demikian firman Tuhan yang berkaitan dengan hidup taat. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan. Nah, ini taat itu T-A-A-T. Itu kepanjangan dari takut akan Tuhan, ya. Yang sangat suka kepada segala perintah. Orang takut akan Tuhan, rindu akan firman Tuhan, ya. Karena itu menjadi makanan rohani yang menyegarkan, memberikan kesehatan rohani kita. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam firman, jangan khawatir, anak cucu mantu semua diberkati. Ayat ketiga, harta dan kekayaan ada dalam juru rumahnya. Kebajikannya tetap tuntuh selama-lamanya. Amin. Mari kita mau takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Itu penting. Ya, supaya kita jangan mencari perkenanan manusia, tapi perkenanan Tuhan. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kumpul sampaikan kepadamu pada hari, supaya baik keadamu. Amin. Ini firman Tuhan sampaikan dari saya kepada Bapak Ibu. Ya, yaitu pada hari ini Senin, tanggal 10 Juni 2024, yaitu supaya kita berpegang pada perintah, itu firman Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita diberkati, supaya baik keadaanmu, rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apa yang kita kerjakan ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, karena Tuhan adalah penolong kita. Terus berikutnya, sebab Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatas segala langit, dan bumi dengan segala dahsyat. Bumi, langit, segala isinya semua milik Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa kayanya Tuhan. Dalam HG 2 ayat 9, emas perak milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Oh, kita bangga loh. Kita bersyukur kalau kita dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan, raja di atas segala raja, yang punya segala galanya, dan dia sanggup memberkati kita dengan segala cara. Cara Tuhan yang dahsyat. Oh, oleh karena itu mari kita bersyukur dan kita hargai. Kita mau jaga keselamatan, hubungan kita harus sehat dengan Tuhan, ya, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ayat 15, tapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Hati Tuhan terpikat mengasihi mereka. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena mereka begitu cinta Tuhan. Abraham itu nurut, saudara. Termasuk Yakub, Esau, semua diberkati. Bukan Esau, Ishak. Dia nurut. Ya, Abraham pada waktu diminta mempersembahkan Ishak, tidak banyak debat. So. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 22, tidak banyak debat, dia lakukan sama Tuhan. Ya, maka Tuhan itu sangat sayang kepada orang yang taat. Maka mari belajar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Lakukan firman Tuhan, ya. Ayat 16, sebab itu sontak hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jangan kita keras kepala seperti bangsa Israel, seringkali keras kepala maunya sendiri. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita memiliki hati, sunat hati, hati yang bersih, hati yang tulus, ya, supaya hidup kita diberkati. Tidak boleh dendam, dengki, benci, punya hati yang kotor, sifat kotor, jauhkan dalam nama Yesus. Tapi miliki sunat hati yang benar, itu yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus, ya, yang membela anak-anak yatim. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah, ayat 17, ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah, Allah kecil, ya, dewa-dewa, A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, itu dewa-dewa, saudara. Tuhan di atas segala-galanya, saudara, ya. Dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun dimasuk. Oh, Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan itu adil, tidak bisa dipandang bulu, tidak bisa, saudara. Ya, kan Tuhan yang pencipta segala-galanya. Saya sudah katakan kalau Tuhan mau bunuh umat manusia 7 miliar, selesai, saudara. Tidak berarti sama Tuhan. Hak prerogatif di tangan Tuhan. Hak yang sempurna ada dalam tangan Tuhan. Hak otoritas semua di tangan Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Maka kita takut sama Tuhan, supaya selagi umur hidup kita masih sehat ini,
Mari kita mau berbuat untuk Tuhan ya. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan bagi. Dulu kita orang asing. Dulu kita tidak mengenalkan Tuhan ya. Dulu kita fasik, tapi karena anugerah Tuhan kita dipanggil sehingga kita menjadi hak mewasi kerajaan surga ya. Jadi waktu itu mari kita mau senantiasa cinta Tuhan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing. Nah, ini dulu kita orang asing di tanah Mesir, di dunia ini kita tidak mengenal Tuhan, tapi sekarang kita dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut, dan kepada namanya haruslah engkau bersumpah. Coba nih, takut sama Tuhan yang punya nyawa. Nafas segala hidup di dalam ayat 12:10 adalah di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah tidak berkenan sama seorang, selesai dipanggil sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai tinggalkan dunia selama-lamanya, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, selama-lamanya. Kalau kita mencari perkara yang kekal, di dalam Dia, Yesus Kristus. Ayat 21, dialah pokok puji-pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. Dia adalah sumber segala kalian dalam hidup kita. Dialah pokok pujian kita, artinya supaya kita senantiasa memuji akan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan memuliakan Tuhan. Ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tapi sekarang Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita bersemangat terus. Sebelum kita beraktivitas apapun sepanjang hari Senin ini, kita datang kepada Yesus. Serahkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kita, rendahkan hati kita kepada Tuhan. Berserahlah total kepada Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya juru selamat kita. Hanya Yesus satu-satunya sobat kita yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, kita terima kasih sama Tuhan. Pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus juru selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas panjang hari Senin, berjaga dan berdoa. Sentralnya kita Tuhan Yesus, kita pegang janji Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita taat, takut akan Tuhan, menurut segala perintah Tuhan kita kerjakan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, sehingga rumah tangga kita diberkati,
pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.